Lalu bagaimana dengan fenomena cuaca ekstrim pada libur Natal dan Tahun Baru? Wilayah mana saja yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrim? Dan bagaimana mitigasi untuk mencegah atau mengurangi dampak cuaca ekstrim? Untuk membahasnya kami telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Bu Dwi Korita. Selamat siang Mbak Gemma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dwi Korita, di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, apa fenomena cuaca ekstrem yang mungkin terjadi dan apa dampaknya, Bu? Jadi fenomena cuaca ekstrim yang mungkin terjadi adalah terjadinya hujan dengan intensitas lebat, bahkan meningkat menjadi sangat lebat dan berpotensi pula menjadi ekstrim. Ekstrim itu artinya intensitas hujan atau curah hujannya melampaui 150 mm dalam 24 jam. Nah, dampak yang dikhawatirkan adalah terjadinya banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang. Antara lain hal itu yang paling utama. Angin kencang dapat juga terjadi. Baik. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, kira-kira wilayah mana saja yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrim? Di bagian Indonesia mana saja kira-kira? Nah, untuk hari ini hingga besok 26 Desember perlu siaga perlu siaga adalah di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk tanggal 27 Desember hingga 1 Januari yang perlu diwaspadai mengalami hujan dengan intensitas sedang, lebat, bahkan bisa ekstrim, terutama lebat dan sangat lebat, yaitu di Banten, Jawa Barat masih sama, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, plus Sulawesi Tenggara dan Maluku. Demikian. Ya, Bu Dwi Korita, untuk akhir tahun ini kira-kira apa penyebab cuaca ekstrim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Bu? Jadi 21 Desember yang lalu, kami mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk selama Natal dan Tahun Baru, terutama kami mendeteksi adanya seruak udara dingin yang bergerak saat ini sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet, yang berpotensi untuk menimbulkan, dan ini saya rasa sudah mulai terjadi di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu angin kencang yang dapat disertai dengan hujan lebat ataupun hujan ekstrim. Selain itu juga fenomena makin menguatnya monsun Asia, yaitu masuknya angin dari arah Asia yang membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik, dan juga bersamaan dengan terjadinya fenomena pergerakan awan-awan dari arah Afrika melintasi Samudra Hindia di sepanjang ekuator dan memasuki wilayah Indonesia. Ini sudah mulai mulai wilayah bagian barat dan nantinya akan bergerak terus sampai ke wilayah Indonesia Timur, dan tentunya dipengaruhi oleh labilitas atmosfer di wilayah kepulauan Indonesia sendiri. Jadi ada 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan, superimpose, saling menguatkan, dan itulah yang dapat berakibat pada kondisi ekstrim. Demikian. Baik, berarti potensi ini ada banjir, ada longsor. Kira-kira mitigasi bencananya seperti apa, Bu, untuk warga-warga yang mungkin tinggal di pesisir ataupun di ketinggian untuk potensi longsor seperti itu? Nah, untuk banjir dan longsor ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait di daerah untuk terus mensiagakan terutama masyarakat yang berada di bantaran-bantaran sungai, di wilayah dekat sungai, di lembah sungai, bahkan juga pada lereng-lereng gunung, untuk terus memonitor peringatan dini dari BMKG dan segera melakukan aksi cepat untuk meninggalkan wilayah-wilayah rawan tersebut saat hujan turun. Biasanya kami menyampaikan peringatan dini itu
3 jam berulang-ulang sampai 30 menit sebelum kejadian. Jadi mohon terus memonitor, memantau informasi peringatan dini dari BMKG, dan selain itu kami mendeteksi ada potensi ini bersama Bapak Menteri Perhubungan, PUPR dan pihak terkait di daerah, terutama di Tol Cipali pada kilometer 136 dan kilometer 151, serta ada jembatan di Jalan Negara Cipunegara di wilayah Subang yang berpotensi mengalami banjir, potensi sudah semakin meningkat, dan hari ini kami melakukan modifikasi teknologi modifikasi cuaca dilakukan oleh BRIN dengan BNPB bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara. Demikian. Iya, Ibu, tadi kan kita berbicara mengenai dampak dari bencana ekstrim seperti hujan deras dan juga akibatnya banjir, kemudian juga longsor. Kira-kira prediksi BMKG, Bu, sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terjadi? Jadi untuk jangka pendek ya, jangka pendek itu selama sepekan ke depan sampai tanggal 1 Januari, 2 Januari, cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi, terutama akibat dari dampak tadi seruak udara dingin dari Tibet, lalu juga menguatnya monsun Asia, serta masuknya Median Julian Oscillation, itu tadi arak-arakan awan hujan dari arah Afrika, dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, serta labilitas fenomena labilitas atmosfer di wilayah Kepulauan Indonesia. Namun kalau untuk musim hujan, puncaknya itu adalah di bulan Desember, Januari. Itu puncak musim hujan. Dan di dalam puncak musim hujan, cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi. Demikian. Oke, Bu, bisa dikonfirmasi kembali, kira-kira BMKG sudah berkoordinasi seperti apa sama stakeholder terkait untuk mencegah dan memperkecil juga kerugian dan dampak cuaca ekstrim ke depannya? Nah, terutama kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, biasanya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dengan Balai Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai di bawah PUPR yang ada di daerah, dan juga dengan TNI, kepolisian yang ada di daerah ya, dan pihak-pihak terkait SAR itu juga, dan dinas sosial atau Tagana di daerah. Nah, untuk di tingkat pusat kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, juga dengan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya tadi TNI Angkatan Udara terkait modifikasi cuaca, dan tentunya dengan media atau RRI atau berbagai media untuk segera menyampaikan informasi dan peringatan dini dari BMKG yang terkait potensi cuaca ekstrim ini. Demikian. Oke, Ibu, imbauan kepada masyarakat di tengah cuaca ekstrim, kira-kira harus seperti apa berjaga dirinya dan kemana jika ingin mengakses informasi resmi dari BMKG? Nah, jadi saya persilakan segera install aplikasi Info BMKG dari Play Store atau App Store. Di situ akan kami sampaikan, jadi sudah ada fitur khusus untuk cuaca jalur mudik. Saat ini kan sedang mudik ya, di sepanjang jalur mudik bagaimana perakiraan cuacanya ke depan ya, 1-2 hari ke depan, dan selalu diupdate. Kemudian juga bisa mengakses website BMKG Go.id ataupun sosial media Info BMKG, maaf saya ulangi, sosial media @info BMKG ataupun call center 196, dan imbauannya adalah selain memonitor perkembangan cuaca yang dinamis, juga jangan merusak lingkungan ya. Hati-hati kalau ada peringatan dini cuaca ekstrim, segera menjauh dari lokasi yang rawan, misalnya sungai, bantaran sungai, dari lereng-lereng yang rawan longsor ya, dan potensi angin kencang juga masih dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga segera mencari perlindungan apabila ada peringatan dini cuaca ekstrim, sambil terus menjaga lingkungan ya, dan apabila sudah reda, perhatikan saluran-saluran air, jangan membuang sampah sembarangan, karena saluran air ini harus lancar agar tidak terjadi genangan ataupun banjir.
Demikian. Baik, berarti masyarakat dihimbau untuk selalu siaga, membaca dan juga memantau untuk ini ya Bu ya, peringatan dini. Terima kasih Ya. Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat kembali bertugas Ibu Dwi Korita.